azizul ghafur. Alladzi khalaqa samawati tibaqa ma tara min futur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat muslimin muslimat jamaah salat tarawih Masjid Nurul A'la rahimakumullah. Puji dan syukur mari kita sanjungkan kehadirat Allah ya Rabbi. Alhamdulillah pada malam hari ini dengan rahmat hidayah dan inayahnya dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, tugas kita. Salat wajib kita tadi adalah salat tarawih, salat isya berjamaah. Yang alhamdulillah kita lanjut salat tarawih dengan berjamaah. Insya Allah nanti kita salat witir berjamaah pula. Tidak lupa salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para penerus, termasuk kita yang mengikuti akan ajarannya. Ibu bapak yang saya hormati, mari kultum pada kesempatan ini kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkanlah pada kesempatan ini mari kita untuk berbagi terkait dengan bulan Ramadan ini sesuai dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Salasun la turaddu da'watuhum al-imamul adilu was-shaimi hatta yuftira wa da'watul madlumi, yang artinya ada 3 orang yang doanya tidak ditolak. 3 orang itu siapa? Yang pertama, al-imamul adilu. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Pemimpin di sini bisa pemimpin tingkat nasional atau kepala negara. Seorang presiden itu juga pemimpin. Kemudian ke bawahnya lagi seorang gubernur juga pemimpin. Kepala daerah tingkat 1. Pemimpin kepala daerah tingkat 2 adalah Pak Bupati. Ke bawah lagi ke wilayah, yaitu wilayah kecamatan dipimpin oleh seorang camat. Ke bawah lagi lurah, kelurahan. Ke bawahnya lagi dipimpin oleh Pak RW, wilayah RW. Ini Pak RW Prabu. Malah Pak niki nggih. Pak Imam, Pak Tanto, Pak Tesi, Pak RW nggih. Pak RW niki. Pemimpin wilayah RW. Terus turun lagi ke bawah wilayah RT, pemimpin RT, se-RT. Terus turun lagi yang paling bawah pemimpin rumah tangga. Ini yang sudah berkeluarga, berarti pemimpin rumah tangga. Terus paling bawah lagi, paling bawah adalah memimpin pada dirinya sendiri. Ya, ini. Jadi orang ini kalau memang berlaku adil, maka doanya tidak ditolak. Ya. Misalkan ini Pak RW berdoa, ya Allah, mudah-mudahan warga saya
semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan warga saya ini besok bisa sampai pada Idul Fitri semua dalam keadaan selamat. Didoakan oleh Pak RW. Warganya amin, amin gitu nggih. Didoakan Pak RW seneng mboten Bu, Pak? Ya seneng wong didoakan. Hari didoakan kan doa sing apik nih, sing main. Wong didoakan orang njur nyupatane. Moga-moga pada lebaran pada orang ada duit, itu jenenge kan orang doakan nggih. Itu yang pertama. Doanya tidak ditolak karena beliau itu termasuk pemimpin yang adil, yang bijak. Kemudian yang kedua, wasoimil hatta yuftiro, yaitu orang-orang yang berpuasa sampai pada berbuka puasa. Termasuk panjenengan semua, mudah-mudahan saya dan panjenengan termasuk orang-orang yang berpuasa yang doanya tidak ditolak ya. Amin nggih. Doa sing akeh mawon nggih, sing kathah. Doakan nggo keluargane, doakan nggo anak putune, terus doakan nggo muslimin muslimat, kadang-kadang nggih. Nggih. Nah, ini orang yang berpuasa itu doanya tidak ditolak. Dan berpuasa itu tidak puasa Ramadan saja, ada termasuk di sana puasa sunnah. Yang biasa panjenengan kerjakan itu puasa Senin Kemis, kan biasa dikerjakan nggih. Alhamdulillah. As-shaimi ahli puasa. Puasa Senin Kemis. Ada yang puasa Daud nggih. Enten mboten puasa Daud. Sedina puasa, sedina ora. Terus niku jenenge puasa Daud. Ada lagi yang puasa Bid, ada itu sunnah. Puasa Bid itu artinya puasa tanggal putih pada setiap bulannya, yaitu pada setiap bulan Hijriah. Mulai tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Seperti bulan ini misalnya bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan nanti bulan Syawal. Setelah Syawal Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah atau orang menyebut bulan besar. Itu bulan-bulan itu bukan Januari, Februari, Maret, itu bukan. Tapi bulan-bulan Hijriah. Nah itu. Baik orang yang melaksanakan puasa wajib maupun puasa sunat, itu doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, monggo kita berdoa sesuai dengan masing-masing permohonannya apa. Misalkan mohon anaknya bisa diterima karena melamar pekerjaan di sini misalnya di BNI, di BRI, Pertamina dan sebagainya, ya dong ya sing apik nggih. Permohonan 3 di BNI, BRI terus Pertamina. Dan dilala kok sing ditampat teng Pertaminane upamane seneng napa seneng Bu, Pak? Ya seneng wong dongane diterima kok ora seneng. Ya seneng kudune nggih. Ya. Insya Allah kalau nggak diterima sekarang, yang akan datang belum diterima, besok pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah pasti. Ya, karena ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada Allah, pasti akan dikabulkan doanya. Ini. Kemudian yang ketiga, wada'watul madlumi, yaitu doanya orang-orang yang dizolimi. Orang yang dizolimi sama dengan orang yang dianiaya. Orang yang disakiti itu sama dengan yang dizolimi. Nah contohnya bagaimana? Misalnya dalam keluarga, seorang suami misalnya menzolimi pada istrinya. Misal ya, ini misal saja ya. Ada orang punya istri 3, pamane wong papa tulih ya. Kok 3 ya, ini contoh. Asal adil. Iya, asal adil enggak apa-apa. Tapi istri 1, istri 2, istri 3 malah istri yang paling muda. Ini yang disayang, kemudian yang dinafkahi. Yang ke-1 dan ke-2 wis dijoraken. Ya, ini namanya dizolimi, disakiti. Ya istri kedua nggak bisa, istri 3 nggak mampu, istri 2 misalnya
Dua saja, yang satu nggak dinafkahi, yang satu dibiarkan, itu saja termasuk mendolimi. Tidak boleh seperti itu, dosa. Adakah yang seperti itu? Mungkin ya ada lah. Biasanya panjenengan itu nonton di sinetron, di film-film misalnya kan, biasanya istri yang muda disoyong banget, kemudian yang tua lah kon nyapu, kon ngepel, suruh ngapa saja. Yang istri yang muda seneng-seneng bareng apartemen, kemudian kemana lagi, pelesiran dan sebagainya. Gimbotan. Kalau seperti itu mendolimi. Orang yang didolimi, orang yang disakiti, doanya tidak ditolak oleh Allah. Itu seorang suami mendolimi kepada istrinya misalnya. Kemudian seorang istri apa bisa mendolimi, menyakiti kepada suami? Akeh. Ora akeh maning jeprah. Ora akeh banget, tapi akeh banget jeprah. Ya. Mungkin melalui perkataan, ngomong asal dodok slor. Ya, istilahnya cara bahasa kasarnya asal manga, asal jeplak. Nah, ini pada karo nyong. Asal jeplak. Masya Allah. Ya, bahasa ngapak, bahasa ya Banyumasan ya ngapa we, ngene-ngene orang nggak apa-apa dan sebagainya. Suami sudah membanting tulang kesana kemari bekerja dengan sekuat tenaga, masih diomeli, masih diomong yang kasar dan sebagainya. Wong ulih kayak gue, orang kayak sebelah kan lebih apik, wis duwe mobil, wis duwe macam-macam rumah tangganya, pepek renep malah kayak gue bae. Nah itu namanya tidak bersyukur. Dan juga membicarakan aibnya kemana-mana, ngendong mari tetangganya belanja, menceritakan suaminya, ceritakan aibnya, maksudnya kekurangannya ceritakan, itu aib, nggak boleh. Itu namanya menzolimi kepada suaminya. Hal yang seperti itu, orang yang didolimi itu doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang saya hormati, mudah-mudahan kita andai kata termasuk orang menjadi pemimpin yang adil, kemudian berpuasa, kemudian yang didolimi, itu doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang saya hormati, itu saja penyampaian saya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya untuk saya, dan mudah-mudahan pula bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.